Gue punya modul NRF ini ya. Ini NRF plus PA ya cuy ya. Jadi gimana caranya kalau modul ini akan gue jadiin satu ke remote GT3B, oke? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bareng gue di sini ya. Jadi kali ini gue mau open mic lah ya. Sekalian gue mau menyapa teman-teman yang udah setia nonton di channel gue ya. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah setia nonton dan udah subscribe juga. Makasih banyak. Tanpa kalian gue bukan apa-apa gitulah. Oke lah, jadi kali ini gue punya remote GT3B ya. Jadi remote GT3B ini kemarin sinyalnya udah rusak gitu ya. Jadi kerusakannya itu di IC PA nya ya, power amplifier nya itu udah konslet gitu, udah short gitu ya. Jadi nggak bisa dibenerin lagi. Gua cari di online shop juga kagak ada yang jual sih. Ada satu, kalau nggak salah satu yang jual di Tokped gitu ya. Itu harus beli 10 biji, 10 pieces langsung gitu ya. Harganya sekitar 250-an kalau nggak salah. Ya nggak worth it lah menurut gua ya. Jadi gua coba cari akal gimana caranya ini bisa normal lagi. Ya setelah gue browsing di grup-grup di YouTube gitu, nonton channel teman-teman yang punya permasalahan yang sama kayak gue gitu ya. Jadi gue temuin solusi gitu ya. Jadi teman-teman itu ada yang ngasih solusi gini, katanya pakai pakai modul NRF plus PA nya sekalian. Jadi ini ada dua macam ya, NRF, ada yang NRF doang, terus ada yang plus PA. Nah, jadi di sini digunakan NRF plus PA-nya ya. Jadi ini IC NRF-nya untuk pembuat sinyal lah istilahnya gitu ya. Jadi yang ini adalah PA, power amplifier-nya. Jadi untuk penguat. Jadi yang ini ntar gua copotin gitu ya. Ini nggak dipakai nih karena di sini udah ada bawaannya ya. Udah ada di internalnya buat bukan pemancar ya, pengolah sinyalnya. Jadi akan dikuatin sama si IC PA nya yang bawaan dari modul NRF ini ya. Oke, jadi pemasangannya gimana? Ya ini kalian simak baik-baik lah ya sampai selesai, karena ini masalahnya sinyal ke bagian yang sedikit sensitif ya. Jadi part-partnya juga harus khusus gitu ya, nggak bisa sembarangan gitu, mulai dari kabel sampai kapasitor gitu. Oke, jadi ini udah gua buat ya, udah selesai lah gitu ya, tinggal main aja lagi. Jadi gua akan coba membedah gitu ya, gimana cara pasangnya dan apa aja yang dibutuhkan. Oke, jadi stay tune aja di channel gua. Kita akan bongkar dulu ya cuy. Oke, jadi kebetulan ini udah gua bongkar ya. Ini bautnya udah nggak ada semua. Jadi tinggal dicongkel-congkel doang gitu lah ya. Oke, udah kelar. Tinggal dibuka ini aja. Nah, ini cuy penampakannya cuy. Setelah dipasang gitu ya. Nah, ini. Jadi gua disclaimer dulu ya. Ini tutorial sebenarnya buat remote yang benar-benar rusak IC PA-nya, karena ini IC PA-nya akan kita copot ya cuy. Ini kelihatan kan? Ini tempat IC PA aslinya gitu ya, yang bawaan dari board aslinya gitu. Ini ada IC hitam kecil banget ya. Jadi ini akan dicopot dulu gitu ya. Dicopot dulu baru bisa kita pergunakan modul ini. Dan jangan lupa juga ini juga dicopot cuy ya.
seperti yang gue bilangin tadi, ini ada IC NRF, posisinya di sini ya. Ini gue copotin juga, jadi biar nggak mengganggu intervensi sinyalnya ya. Sini kan udah ada sinyalnya, memancar sinyal lain nih gitu, mereknya beda gitu ya. Jadi kalau kita pasang juga di sini ya, mungkin akan mengganggu ya. Oke. Jadi ini benar-benar buat yang PA-nya rusak gitu. Kalau dia masih original gitu ya, kalian bisa tutor gua yang kemarin itu ya, gua sudah pernah upload kalau nggak salah. Itu kapasitornya doang yang gua copotin gitu ya. Itu kapasitornya bocor kalau nggak salah. Jadi arusnya terganggu dan tegangannya nggak nyampe ke IC ini. Jadi apa ya istilahnya, supply dayanya kurang, jadi IC ini kurang bisa memancarkan sinyal gitu ya. Itu kalau nggak salah kapasitor yang mana gue copot, yang di sini apa yang di sini ya. Nah sini, ini ada kapasitor, nah copot aja. Kalau misalnya belum masih tetap juga gitu kan, nah ini baru merambah ke bagian IC ya. Oke, jadi gimana cara pasangnya? Ya cara pasangnya gampang ya cuy. Sebenarnya cara pasangnya gampang banget. Jadi sistemnya kayak amplifier audio lah gitu ya. Jadi buat penguat sinyalnya itu kita harus sediakan pertama kabel ya. Kabel antena 2,4 giga gitu ya. Ini gua ambil di antena bawaannya sih. Nah ini antena bawaannya gua udah copot nih, aslinya kan di sana ya. Ini di sini, terus di sini. Jadi gua pindahin ke sini. Nah, ambilnya di sini cuy. Nah di sini, di bagian sini ya, kelihatan nggak? Nah, bagian sini. Oke. Nah itu kalian solder yang plusnya ya. Jadi ada plus minusnya kabel nih. Ini kabel antena ada plus minusnya. Jadi yang minusnya kalian ke negatif ya, ke ground. Terus yang plusnya kalian ambil kapasitor ini. Terus diumpankan ke sini cuy. Kalau nggak kelihatan. Nah ini ya. Jadi kalian umpankan ke sini. Ini ada bagian kapasitor. Jadi ini langsung ke input kaki yang paling pinggir ini ya. Jadi input antenanya masuk ke sini tadi. Ini jangan lupa dicopot ya. Terus bagian ini kan langsung ke antena. Ini ada C ya, kapasitor. Ini langsung ke sini. Nah, sudah itu kalian cari dulu tegangan. Ini adalah kutub positif ya cuy. Positif, ini negatif. Jadi positif negatif. Jadi ini nih positifnya harus 3,3 volt ya. Ingat 3,3 volt, jangan lebih ya. Kalau kalian pasang 3,7 atau lebih gitu, itu akan jebol IC-nya karena ini sensitif banget ya. Masalahnya main ke sinyal gitu ya. Kalau tegangan ground ya tetap ke ground gitu. Kalau yang ini 3,3, yang ambilnya di mana? Nah, ambilnya di sini cuy. Oke, jadi ini ada dioda ya, dioda kuning. Jadi ini ada kutubnya. Nah, ambilnya di sini. Positifnya di sini, di kaki dioda ini. Jadi positif ini langsung ke positif modul ya. Oke, groundnya tetap ground. Ini bisa ground, pokoknya ground di mana aja ya. Oke, nah, oke jangan lupa ini wajib ya. Ini wajib pakai kapasitor, bukan kapasitor, elko 10 mikrofarad ya. 10 mikrofarad 10 volt 47 mikrofarad gitu maksudnya. Sorry berabe gua. Oke, nah setelah itu penting ini ya cuy. Ini ada 2 resistor ya. Jadi ini 2 resistor ukurannya kilo ohm gitu, 1 kilo ohm. Jadi yang kapasitor ini adalah ini TX enable, ini RX enable gitu ya.
Jadi yang kita pakai ini kan buat pemancar ya. Jadi TX ya, TX transmitter ya. Jadi TX transmitternya kita hidupkan. Jadi sudah kalian copot ini ada tegangan pol ya, tegangan voltase 3,3. Kalian langsungkan aja jumper ke sini. Oke. Jumper ke bagian kaki yang kaki resistor ini. Terus yang ini kalian ground kan cuy ya, jadi ini di ground kan ya, jadi buat mengenable TX nya gitu biar dia langsung mancar gitu ya. Ini harus diaktifkan dulu dengan menjumper tegangan plus ya ke sini. Oke, yang ini kalian ground kan aja. Gimana caranya jumper ground lah ya. Ini kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah oke, ini udah tegangan plus, jadi gua jumper ke kapasitor, bukan kapasitor, salah belibet lagi nih. Ini resistor cuy, jadi ini resistor 1 kilo ohm plus ya, plus 3,3 di sini, dan ini gua ground kan. Oke, kelihatan kan, gua ground, gua kikis dikit di PCB nya, terus gua ground kan. Oke, nah kurang lebih kayak gitulah, paham lah ya. Sekilas penampakannya kayak gini ya, paham lah pokoknya. Kalau kalian ngerti elektronik pasti paham lah ya. Oke, ini gua udah tes nih, gua tes batas sekitar-kitaran rumah gua doang ya, gua nggak pernah main jauh gitu ya. Mungkin 15 meter masih mantep lah. Gue yakin ini lebih karena di datasetnya itu bisa sampai 1 kilo ya. ICPA ini bisa sampai 1 kilometer gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Ya udah itu dulu ya. Mungkin kalian kurang paham, bisa kalian tanya-tanya lah sama gua gitu ya di kolom-kolom komentar gitu ya. Jadi gua tekankan sekali lagi, ini khusus buat remote GT 3B atau 3C gitu ya, yang ICPA nya memang benar-benar rusak ya. Kalau ICPA nya masih bagus, ini nggak direkomendasikan ya cuy. Oke, segitu dulu video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.